Pemandangan dan vibes baru terpancar dari pasangan selebriti nyentrik Uya Kuya dan Astrid Hairunisa. Jika sebelumnya keduanya kompak dan kerap membagikan momen kesibukan di dunia hiburan, hingga keseruan menemani anak-anak mereka di Amerika, kini pasangan yang sudah 21 tahun menikah ini kerap membagikan momen sebagai anggota dewan yang terhormat. Ya, di tengah fenomena banyak selebriti yang tergelincir dan akhirnya terdepak dari roda perpolitikan 5 tahun ke depan, pasangan serasi ini sebaliknya. Justru double strike karena keduanya justru sama-sama melenggang ke parlemen, meskipun untuk Astrid menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Perubahan 2 bulan terakhir ini lantas menjadi sorotan viral dan bisa jadi tak pernah terbersit sedikit pun sebelumnya. Tempe ini berapa lama tadi? 2 hari ya? 1 hari mungkin. 1 hari? Kalau ini sama tahu kuning juga 1 hari, tahu susu. Pak, ini berarti pembangunan pasar ini tuh pakai dana APBD, APBN atau swasta? Swasta. Dan saya swasta murni, jadi saya investasi. Jadi sistem pedagangnya? Pedagang nanti beli kita ada HGB pakai yang di HGB berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Bang, mau kemana bang? Oh, saya hari ini mau ke gedung DPR RI Senayan untuk rapat paripurna DPR RI hari ini. Kalau aku mau rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Kita hari ini sama-sama kerja. Kalau Astrid baru selesai operasi, dia langsung kerja. Semangat. Kita beda kantor hari ini. Di Kebon Siri, saya ke Senayan. Tapi kita nunggu dijemput. Dia nunggu dijemput supir. Saya ngalah, saya naik taksi. Saat dilantik kala itu, Uya Kuya sempat menyinggung penampilan nyentriknya yang memang banyak menuai pertanyaan. Menariknya, bila kala itu ayah 2 anak ini frontal ingin tampil beda dengan rambut warna-warninya, kini faktanya berbalik 180 derajat dengan rambut hitam pekat dan penampilan yang lebih rapi dan bahkan formal. Ya ini yang mungkin diinginkan sama nyokap gue ya, jadi DPR kan dia pengen, wah akhirnya anak gue normal nih gitu. Dah sayang, hati-hati ya. Nah terus jadi gue lebih ke ini sih, ke menghargai lembaga negara. Jadi kayak gue ngelihatnya walaupun tidak ada undang-undangnya, aturan DPR harus rambutnya hitam, cuman gue menghargai aja inisiatif. Jadi kan gak enak juga kalau kita lagi rapat paripurna pakai jas rambut kita biru gitu. Jadi udah rambut gue warnanya normal tapi bentuknya yang luar biasa gitu. Jadi nggak biasa kan. Jadi tetap kan boleh dong keriting apa. Jadi mungkin nanti sebulan gue keriting, sebulan lagi gue rambutnya ngebob atau poni atau mungkin nanti ikal. Jadi pokoknya gue ganti-ganti setiap bulan tapi tetap rambutnya warnanya normal. Meski dalam tanda kutip mengalah dalam urusan warna rambut, namun sebagai entertainer, Uya mengaku tidak kehilangan sama sekali ciri style nyentriknya. Hal itu misalnya terlihat dari style rambut terbaru, serta kacamata dan sepatu yang colorful-nya. Kemarin kan agak lurus-lurus gimana sih? Ya kemarin kan gue lurus juga kebanyakan dicatok gitu kan. Jadi ini gue keriting biar kayak Bruno Mars aja. Soalnya gue kayak kemarin rapat paripurna tuh waktu masih rambutnya biru. Pokoknya kalau Uya di mana gampang nyarinya rambut aja gitu kan. Sekarang udah rambut gue normal juga gampang, jadi gue lihat yang rambutnya kayak Bruno Mars ya kan. Warnanya apa nih, blue, neon blue apa gitu kan ya. Tetap kayak begini. Terus ya udah, kacamata juga. Ini kacamata minus loh, bukan gaya. Kacamata minus tapi tetap ada degradasi warnanya. Karena orang ingat Uya Kuya dari zaman dulu tuh pokoknya kacamata sama rambut udah gitu aja. Yeah. Seperti sering diulangnya dalam berbagai kesempatan, Uya Kuya dan sang istri mengaku mandat sebagai wakil rakyat tidak akan mengubah pribadi mereka, meski memang beberapa penyesuaian perlu dilakukan. Selain style yang sedikit mengalami penyesuaian, ayah cinta Kuya ini belakangan menjadi trending topik karena pilihan mobil tuanya tatkala berkantor ke Senayan. Guys, kita kerja dulu, hari ini ada rapat paripurna di gedung DPR. Mobil tua belum lama. Iya, mobil tua kan emang gue dari zaman dulu udah punya mobil tua, jadi ya kebetulan aja kemarin tiba-tiba di capture terus masuk ke Instagramnya Otomotif 90 terus dia collab sama gue, ya sempat viral juga gitu. Tapi ya gue pakai mobil antik dari sebelum jadi DPR, gue sering banget tiap hari naik mobil antik, jadi ya why not. Jadi menurut gue justru lebih kelas gitu kan. Mobil tua menurut gue lebih punya beda aja, kelasnya beda.
Ya, seperti beberapa rekan selebriti yang sukses mengawinkan panggilan tugas sebagai perwakilan rakyat tanpa kehilangan identitas mereka sebagai entertainer, pola ini sepertinya ingin diterapkan Uya dan Astrid di rumah, walau itu artinya harus beristirahat beberapa jam saja. Sendiri suka, sendiri rasa, inilah kejutan sekaligus keseruan terbaru dunia Uya Kuya dan Astrid Kuya pasca hampir 2 bulan dilantik sebagai wakil rakyat. Jadi anggota DPR ya, ya kita nikmatin lah karena kita kan bekerja di situasi yang baru, terus kerjaannya juga baru, tugasnya baru gitu kan. Ya akhirnya jam kerja ini waktu zaman kita syuting di entertainment kita bisa lah habis subuh tidur lagi, bangun siang baru syuting siang. Sekarang kita pagi-pagi udah harus meeting jam 9, jam 10 ketemu masyarakat. Ya terus akhirnya kita baru bisa syuting pun malam-malam kayak gini nih. Jam 9 malam, jam 8 malam ya. Kita jalanin, kadang-kadang gue podcast nerima tamu juga baru jam 12 malam. Ya jadi tugasnya makin, sebenarnya kalau secara kerjaan makin banyak gitu kan. Adaptasi gimana sih setelah dilantik dengan semua kerja? Gue udah bisa beradaptasi sih, gue udah bisa habis subuh nggak tidur lagi. Terus kita habis kerja di DPR malam-malam jam 8, jam 9 syuting, terus nerima podcast juga malam-malam. Dan capek ya, pasti lebih capek. Cuman sekarang gue memanfaatkan kalau pas lagi di mobil gue tidur. Kalau dulu gue tuh paling nggak bisa tidur di mobil. Pasti di mobil gue main handphone segala macam. Sekarang gue setelah lagi sebisa mungkin di mobil tidur, istirahat. Berarti tidur cuma berapa jam sih kalau misalnya malam gitu sejak begini? Ya tidur jadi 2 jam. Jadi enggak lah 3 jam 4 jam. Jadi tidur. Cuman weekend kita pakai buat istirahat. Oh, istirahat.